wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Yang sangat kita hormati dan kita muliakan Sahibul Musibah Kanda saya Haji Ahmad Syakir beserta keluarganya, bertepatan juga alhamdulillah Ketua DKM Masjid Al-Hilal Akhirul Kiram Haji Insinyur Ubaidillah mata'ala Allah bituli hayati wa baqallahu ta'ala. Amin. Al-Ustaz Haji Muslih SPDI, para asatidzah lainnya yang tentunya mohon maaf lupa akan nama, tapi wajah insya Allah tidak akan lupa. Guru dan sahabat orang tua saya yang dari Gempol ini, Bapak Haji Matroji, beliau mengingatkan saya, dulu Bapak lu kawan gua bareng-bareng. Yang di sebelah saya mengaku beliau, dulu gua ngaji membabalu. Nah ini masih ada di sebelah saya. Kong Juki. Nah ini orang tua saya, Ibu Hajah Muhiyah bin Muhayyar bin Riba bin Rajiun bin Muslim tahu bin Kotak Insya Allah bin Kamat. Ini saya cari silsilah ini anak dari Kong Tolib. Nah, juragan jagoan di Cakung Kong Tolib ada anaknya Haji Hasyim. Beliau saksi sejarah, tahu persis sampai peletakan proses batu pertama sampai musola ada yang namanya Anur, kata beliau. Nah, Haji Muhayyar, engkong Maya dengan engkong saya adik kakak. Haji Muhayyar disebutnya dulu engkong Maya, ya. Bapak saya Haji Jayadi bin Haji Emat. Haji Emat adiknya, ya. Dari Haji Emat punya anak 9. Dari Hajjah Fatimah, Hajjah Jamilah, Hajjah Tahbid, Haji Sukri, Haji Alfiyah, Haji Jayadi, Haji Abdillah, Haji Subhanallah. Yang di ujung Rawang belum? Yang di Mahmud. Alfiyah sudah, baru Alfiyah, Haji Jayati, terus kemudian Sarkiyah, Haji Sarkiyah, kemudian Haji Matrawi, yang terakhir Hajjah Maswana. Kulluhum sudah meninggal. Sudah tinggal satu menantu dari almarhum Haji Matrawi yang sekarang masih ada, Hajjah Masdi. Menyambungnya di sini adalah satu anugerah dengan sebab haji orang tua saya, Ibunda Hajjah Muhiyah ini akhirnya saudara bisa ketemu dan sekaligus berarisan. Tadi sudah dibilang ada mantan-mantan RW semua. Insya Allah Pak, saya mewakili dari keluarga Haji Mat. Ingat, almarhumah ini berarti Pak, beliau ini sudah meninggal. Kalau meninggal berarti orang ini berpisah dari jasad dan ruhnya. Kita berada di tempat ini masih Allah satu, padukan jasad ruh kita, maka disebut kita menjadi manusia. Kalau sudah hilang, berpisah ruh,
kita dikatakan al-mayyit. Al-mahum. Kita agak serius dikit Pak ya, karena apa ya, jangan kali kalau mau ceramah bagian-bagian ketawa berarti nanti ada di bagian orang-orang pernikahan. Kali ini kematian. Wa idh qala, ketika Allah ngomong, Rabbuka lil malaika, ketika Allah ngomong berbicara kepada malaikat, Allah katakan inni khaliqum basar, aku akan menciptakan manusia. Allah ngomong inni khaliqum basar min solsoli min hamaim masnun, dari tanah liat yang hitam. Fasawaitu fanafaktu fihi min ruh faqaulahu sajid. Ketika Allah ngomong dialog kepada malaikat, Pak, aku akan menciptakan manusia dari tanah yang hitam. Ketika Allah bentuk, fanafaktu, maka Allah tiupkan ruh. Ada Allah yang mengatakan sebagian ruh itu, mufassirin banyak memberikan satu masukan, apakah yang ruh itu dari Allah ataukah ruh titipan Allah? Itu kita tidak bermasalah. Yang sekarang, siapa yang Allah ciptakan yang pertama ketika fanafaktu fihi min ruh, ketika Allah tiupkan ruh, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, semua malaikat sujud illa Iblis, kecuali siapa? Allah ciptakan yang pertama adalah Nabi Allah Adam. Tinggal kita memberikan satu masukan, memberikan satu gambaran apa yang Bapak tahu, apa yang saya tahu, saya transfer ilmu ini. Berarti kita terbuat dari tanah, Pak. Terbuat dari tanah, maka akan kembali ke tanah, dan kita akan dimakan oleh cacing tanah. Prosesnya adalah tanah dan ruh, dua. Tanah itu kotor, tanah itu rendah, tanah itu materi. Ruh suci, ruh itu bersih, ruh itu mulia, ruh itu imateri. Karena apa? Ruh yang mensucikan Allah adalah ruh kita, maka kita tinggal yang dominan apa? Ruhnya atau tanahnya. Tanah kotor berarti banyak digeluti prosesnya dari iblis. Ruh suci, ruh bersih. Jasad kita berpisah antara ruh dan jasad, maka kita al-mayyit, mati. Matinya kita menghadap kepada Allah. Apakah ruh kita connect enggak dengan Allah? Apakah ruh kita kompatibel enggak dengan Allah? Paham ya Pak ya? Connect itu kalau bahasa kasar nyambung. Kompatibel, cocok, menjadi satu. Kalau ruh itu kembali kepada Allah, tidak connect, ruh itu kembali kepada Allah tidak kompatibel, mudabdabina baina dzalik, ruh kita tidak diterima, ngayap dia kemana-mana. Nah itu Pak. Nah, matinya kita, bagaimana ruh itu kembali kepada Allah? Maka kalau ruh itu suci, ruh itu bersih, maka Allah dekat kita dengan satu dekapan. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli, Allah masukkan ke dalam surga kita. Amin. Tinggal apa? Ruhnya dengan tanahnya. Mana yang dominan antara tanah dengan ruh? Insya Allah Pak, jam 9:30 selesai. Insya Allah jam 9:30. Lewat. Ya berarti lewat, saya selesaikan aja. Kembali lagi dah. Ya kita
bukan. Ini anggap aja kita kuliah Pak, kuliah kematian. Ruh suci, ruh bersih, ruh imateri, ruh tinggi. Enggak pantas kalau kita kembali kepada Allah, ruh kita kotor. Kotor pikiran kita, kotor nafsu kita, kotor harta kita, jabatan kita, nggak akan nyambung dengan Allah yang maha suci kalau ruh itu kotor dan kotor. Nah ini mama, saya bukan nakut-nakutin, itu pasti akan kesana. Ruh itu suci, ruh bersih, ruh tinggi. Kalau ruh itu kotor, nggak pantas kita ketemu dengan yang maha kotor. Tidak ada yang maha kotor, ada yang maha suci, yang maha bersih. Allah yang akan kita ketemukan, yang maha rahman, yang maha kasih sayang. Nggak pantas ruh kita hidupi dengan orang yang jahat. Nggak pantas ruh itu kita hidupi dengan orang yang kasar. Nggak pantas ruh itu kita hidupi dengan orang yang tidak mau memaafkan. Allah yang maha pemaaf. Kita makhluknya nggak boleh menjadi orang yang pendendam, nggak mau menjadi orang pendendam. Salah kalau pribadi kita mengatakan sedikit orang yang terkores hatinya dengan satu kebencian, dia ucapkan 7 turunan tidak akan saya maafkan. Salah itu semua. Karena apa? Allah yang maha pemaaf. Kalau kita menjadi orang yang pendendam, menjadi orang yang hasad, iri, dengki, ya Allah maaf. Kita yang saudara setiap malam taklim, mengaji dan sebagainya, asma usul itu hafalnya luar biasa. Ya Allah, ya Rahman, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz. Itu semestinya ada sebagian hidup kita di situ. Saya mengajak untuk diri saya, keluarga saya, keluarga besar, orang tua kami, Bapak Haji Riban, dan diketemukan melalui orang tua kami yang meninggal. Akhirnya saya bisa ketemu kembali. Kenapa? Kayaknya saya banyakkan di Bayuran. Gak lama, 20-30 tahun pulang kampung. Alhamdulillah saya tinggal di Numpang, di rumah negara, di asrama Angkatan Darat Dewa, asrama depan Pasar Cakung itu. Orang Betawi yang punya rumah saya. Itu namanya ruh suci, ruh itu bersih. Kalau orang lagi bertengkar dalam dirinya, tinggal kita mengontan Pak, menilai mana unsur tanah yang dominan atau unsur ruhnya yang paling mulia. Kalau ruhnya dominan, maka orang itu berbuat baik, orang itu berbicara lembut, orang itu tidak kasar, orang itu dermawan, orang itu tidak pelit. Tapi kalau orang itu yang dominan ya tanah, sudah berarti orang itu dikuasai oleh tanah. Tanah itu siapa? Iblis. Ruh itu malaikat. Banyak-banyaklah Bapak bertahlil membacakan surah Al-Fatihah kepada malaikat Ijroil, supaya Bapak nggak ditengok-tengok sama malaikat Ijroil. Belum kan Pak pernah ngirim Fatihah Israel? Belum kenal. Biar juga jadi. Kirimin Pak Fatihah, insya Allah. Jauh. Iya, jauh. Kalau Bapak meninggal duluan, balikan ke saya boleh Pak. Ya, boleh meninggal duluan atau belakangan, ya terserah Bapak. Saya duluan nggak Bapak? Duluan ngawal Bapak, insya Allah saya siap. Duluan ngawal, ya duluan ngawal gitu. Bukan duluan saya, duluan ngawal nggak apa-apa saya. Nah ini ruh suci, ruh bersih, ruh immateri, ruh tanpa materi. Tanah kotor, tanah di bawah, tanah itu immateri. Makanya untuk mencapai derajat ruh itu suci, Allah memberikan satu tingkatan yang mulia. La'allakum
Kalau takwa mah bapak-bapak udah paham apa sih yang takwa? Kalau takwa kan definisi awamnya yang umumnya kita bisa kan imtisal wa awamirillah wa jinabun nawahi, apa yang Allah itu udah bisa tuh kan, udah tahu banget itu, udah hafal. Kalau saya takwa cukup 3 pengertian oleh dalam takziah ini. Takwa itu adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri. Menjauhkan dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri. Bagaimana? Sudah pemahaman itu bapak-bapak dah. Karena yang ada di sini sudah di atas 50 tahun semua. Kedua, takwa itu menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat merugikan diri kita sendiri, yang dapat merugikan diri sendiri dan yang dapat merugikan orang lain dan lain sebagainya. Itu aja gambarnya Pak, udah enak aja udah gitu. Yang ketiga, takwa menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawaban takwa. Kalau orang tahu dirinya bahwa dia tidak mau iri, tidak mau hasud, tidak mau, enggak jaminan orang itu apakah dia pemegang kekuasaan tempat-tempat ibadah, tetapi ruhnya kalah dengan tanah. Kalau tanahnya hebat, berarti dia terproses di dalam kehancuran. Apa? Di luar genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka almarhumah Ibu Hajah Mujair, Bapak Duki dari Kompere, Bapak Madi, terus Bapak Miyin, Yasin, masih ingat saya. Karena apa? Saya ingat yang terakhir saya ngaji di Kiai Muhajirin, di dalam satu kitabnya Al-Mahfudz dia katakan, ya Bani Ayah, wahai anak-anak, ini pesan yang disampaikan orang Arab saat berperang, saat diajak oleh baginda Rasulullah berperang fisabilillah. Sebelum dia berangkat, dia panggilkan anak-anaknya. Karena apa? Karena ini adalah satu tuntunan tugas jihad fisabilillah. Dia kembali atau tidak dalam perang, maka sebelum dia kembali, sebelum dia berjalan perang, dia wasiatkan anaknya. Bukan kayak kita Bang, wasiatnya beda kita. Ya Bang RW ya. Oh lu dua ya, itu Bang Ubah ya. Ujung-ujungnya golok. Itu ujung-ujung itu dulu, Betawi dulu. Na'udzubillah. Tapi orang Arab, dia ilmuwan, kaya raya, berperang fisabilillah. Cuma dia katakan, dia kumpul anak-anaknya, ya Bani Ayah, wahai anak-anakku, ihzarin namimah. Yang perempuan datang, beberapa orang perempuan, hai kamu anakku yang perempuan, ihzarin namimah, waspadalah terhadap perbuatan namimah. Bahwa yang perempuan dikasih tahu, Neng, lu hati-hati namimah. Namimah itu merasani orang. Itu semua. Intinya apa? Kita kembali kepada orang tua kita, almarhum Ibu Anda Hajah. Dia ini memberikan satu ingatan, memberikan satu ayat hidupnya, sehingga ada tanggung jawab kepada anak-anaknya. Saya mengikut aja nih Bang ya, ini sudah puluhan tahun nggak pernah, alhamdulillah ketemu awal dengan almarhumah saat di Masjid An-Nur Haulian. Beberapa nggak tahu, saya ketemu, saya tanya, masih kenal, nggak pakai dia indeng lagi, udah langsung amin gitu. Kenal, kenapa? Memang anaknya Bapak Haji Jayadi yang perempuan 5, yang laki cuma saya doang, dia tahu banget udah. Menyebut siapa lagi, tapi nama saya Aminullah Jayadi. Aminullah Jayadi. Nah ini Pak yang dapat saya sampaikan. Karena apa? Karena tawasul dengan wasilah orang tua kami, saya bisa
bersilaturahmi, ketemu sahabat-sahabat orang tua saya. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan umurnya, diberikan kesehatan, sehingga Allah muliakan hidup kita, Allah matikan kita mati dalam husnul Khatimah. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi juga mewakili sahibul musibah yang kedua kalinya. Tadi abang saya, Abang Pak Roji, kalau saya mewakili dari Haji Mat, terima kasih ya sebanyak-banyaknya ketulusan saudara. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan yakinkan bahwa Allah menerima amal ibadah orang tua kami, sehingga beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah, sehingga arwahnya connect dengan Allah, kompatibel dengan Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina kami muliakan kalian bisa memaham. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.